Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah teman-teman, hari ini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baiklah teman-teman, hari ini kita membahas yang pertama sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Namun, banyak manusia yang tidak taat kepadanya. Allah mengutuskan para nabi untuk menjadi teladan bagi seluruh umat. Nabi terakhir yang Allah utus adalah Nabi Muhammad SAW. Guna memahami lanjut tentang Nabi Muhammad, simaklah pembelajaran materi berikut ini. Mengapa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi? Itu karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk berdakwah. Beliau melakukan dakwah pertama kali di kota Mekah. Banyak sekali tantangan beliau dalam berdakwah, maka beliau memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah. Sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kerasnya penolakan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, peristiwa Balat Aqobah. Yang ketiga, permintaan masyarakat Madinah agar Nabi Muhammad tinggal bersama mereka. Yang keempat, janji masyarakat Madinah yang akan membantu Nabi Muhammad untuk berdakwah. Yang kelima, turunnya perintah Allah untuk Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama, Ali bin Abi Thalib menepati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Banyak para sahabat Nabi hijrah ke Madinah dan mereka berhasil berdakwah di sana. Hal itu membuat kaum Quraisy geram, sehingga mereka berencana untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Kemudian, para kaum Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad, tetapi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad tentang rencana kaum Quraisy tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Tidak lupa, Nabi Muhammad memerintahkan pakai selimut yang biasa ia pakai. Lalu kaum Quraisy semakin yakin itu di tempat tidur Nabi Muhammad yang sedang tidur nyenyak. Mereka tidak menyadari jika Nabi Muhammad sudah keluar rumah. Lalu kaum Quraisy mendekat tempat tidur Nabi Muhammad dan bersiap ingin mencelakai beliau. Alangkah terkejutnya, mereka ternyata bukan Nabi Muhammad. Kaum Quraisy pergi dengan perasaan kecewa dan sangat kesal. Yang kedua, Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad melanjutkan ke rumah Abu Bakar untuk mengajak Abu Bakar berdakwah. Abu Bakar pun siap untuk diajak Nabi Muhammad berdakwah. Lalu Abu Bakar menyiapkan 2 unta untuk perjalanan mereka ke Madinah. Abdullah bin Uraikih adalah sebagai penunjuk jalan mereka. Nabi Muhammad mengambil jalur selatan Mekah yang biasa digunakan ke kota Yaman. Di perbatasan kota Mekah, lalu Nabi Muhammad berhenti sejenak untuk mengungkapkan saking cintanya Nabi Muhammad di kota Mekah. Seraya sambil memandang ke Ka'bah, beliau mengatakan bahwa Madinah adalah sebaik-baiknya bumi Allah.
Baiklah, untuk materi yang selanjutnya, yang ketiga di dalam Gua Sur. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang paling setia sehingga masuk ke Gua Sur pun beliau duluan untuk memastikan tidak ada sesuatu yang membahayakan Nabi. Setelah semuanya aman, barulah Nabi masuk dan beristirahat di dalam Gua Sur. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam di gua selama 3 malam, dan setiap malam putra Abu Bakar berkunjung ke sana untuk menyampaikan kabar di Mekah. Abdullah putra Abu Bakar selalu kembali ke Mekah pada waktu subuh sehingga tidak ada yang mencurigainya. Sementara Amir bin Fuhairah, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, setiap malam Amir bin Fuhairah memerah susu sapi untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu para tokoh kaum kafir membuat sayembara. Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad SAW akan diberi 100 unta. Setiap kaum kafir mendatangi setiap gua. Namun Abu Bakar dan Nabi tidak berhenti berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka, dan Allah pun selalu melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Perjalanan ke Madinah. Pada hari Senin 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat dengan menggunakan unta dan penunjuk jalan Abdullah bin Uraikih menuju perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad melalui jalan-jalan yang tidak biasa ditempuh kafilah-kafilah yang biasanya. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu yang kelima, Yastrib menjadi Madinah. Pada tanggal 23 September 622 Masehi, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tiba di desa Kuba. Mereka sangat bahagia menyambut kedatangan Nabi dan Abu Bakar yang telah sampai ke desa mereka. Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam di sana selama 4 hari. Pada hari Jumat mereka berangkat lagi ke Madinah. Sebelum sampai mereka melaksanakan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim. Kota Yastrib sejak hari itu menjadi Madinah. Baiklah, untuk yang keenam materi kita, Nabi Muhammad tiba di Madinah. Setiba Nabi Muhammad dan Abu Bakar sampai disambut dengan hangat oleh masyarakat Madinah. 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul ke Madinah, begitupun istri Nabi Saudah binti Zam'ah dan anak Nabi Fatimah dan Ummu Kalsum beserta Usama bin Zaid, pengasuh Nabi semasa Nabi kecil dulu. Orang-orang Muslim pindah ke Madinah disebut Mujahirin, adapun kaum yang membantu hijrah Nabi Muhammad disebut kaum Ansar. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu materi yang terakhir, C. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Adapun hikmah Nabi Muhammad hijrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap-sikap mulia seperti ulet, tawakal, ikhlas, rela berkorban, dan kerjasama. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.